Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bertemu di sini kembali dalam rangka perkuliahan kita pada mata kuliah Ulumul Quran. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan surah dalam Al-Quran. Sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin tanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Sultan kemana? Izin kenapa dia? Ada urusan Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Ihsan untuk dipimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Karena berhubung sekarang siang, udah di jam terakhir, maka sebelum masuk ke pembelajaran kita adakan ice breaking dulu. Ya, saya minta teman-teman semuanya berdiri. Nama gamesnya tulis angka. Oke, tulis. Nama gamesnya apa? Tulis angka. Angka. Oke. Sekarang ikutin saya. Kita sama-sama tangannya seperti ini. Oke. Tulis angka 1. Satu. Ya. Kemudian tulis angka 2. 2. Kemudian tulis angka 5. 5. Kemudian lanjut lagi tulis angka 30. 3. 0. Sekarang saya ingin minta telunjuknya diganti dengan kepala. Oke, membuat angka 5 dari kepala. 5. Oke, kemudian sekarang angka 30. 3. 0. Kemudian 666. 6. 6.666 dong itu ya. Oke, sekarang terima kasih tepuk tangan. Dan sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita lihat dulu terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian surah dalam Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tertib surah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan macam-macam surah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ketiga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai pada pembelajaran hari ini. Amin. Tadi kita sudah membahas terkait dengan tujuan pembelajaran, maka sebelum masuk kepada materi surah dalam Al-Quran, saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait dengan definisi Al-Quran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingat ya apa definisi Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah. Kemudian apa lagi lanjutannya? Al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya termasuk dalam bagian daripada ibadah. Untuk lanjut kepada pembelajaran yang sekarang yaitu surah dalam Al-Quran. Kita mulai dari definisi surat. Apa sih itu surat? Kata Ibnu Katsir, surah itu adalah himpunan-himpunan ayat yang terkandung di dalamnya. Jadi Ibnu Katsir ini menjelaskan, menganalogikan surah dalam Al-Quran itu sebagaimana tembok pembatas kota-kota. Kemudian terkait dengan urutan surah, tertibnya surat, ya, ini para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan urutan surah itu berdasarkan tauqifi. Kemudian juga ada yang mengatakan urutan surah itu berdasarkan ijtihadi. Mari sama-sama kita melihat kira-kira pendapat mana yang kuat. Urutan surah apakah berdasarkan tauqifi atau berdasarkan ijtihadi? Kita lihat yang tauqifi. Apa kira-kira tauqifi itu definisinya? Berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tanpa intervensi pemikiran manusia.
Jadi itu namanya tauqifi. Jadi apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, itu urutannya sama sesuai dengan kehendak yang Allah kehendaki. Itu namanya tauqifi. Jadi urutan surah dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi. Kemudian pendapat ulama yang mengambil terkait urutan surah dalam Al-Quran itu berdasarkan ijtihadi, pemikirannya para sahabat, mereka berargumentasi bahwa karena para sahabat pada saat itu memiliki susunan mushafnya masing-masing. Dapat kita lihat, Ali bin Abi Thalib punya mushaf juga. Kemudian Mushaf Ibnu Mas'ud juga punya mushaf masing-masing dan punya urutannya masing-masing. Kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib, beliau itu mengurutkan dari surah Iqra, maksudnya Al-Alaq gitu ya. Kemudian juga Al-Mudatsir, kemudian Al-Qalam, kemudian ada surat Al-Muzammil dan seterusnya sampai surah Makkiyah selesai. Kemudian dilanjut kepada surah-surah Madaniyah. Artinya mushafnya Ali disusun itu berdasarkan tertibnya nuzul. Pertanyaannya, kalau mushafnya kita diawali dari surah apa? Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa dan seterusnya gitu ya. Jadi berbeda ya. Oke, sekarang kita masuk kepada macam-macam surah Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu ada macamnya, teman-teman semua. Ya. Surah Al-Quran itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada At-Tiwal, kemudian juga ada Al-Mi'un, ya, kemudian ada Al-Masani, kemudian yang keempat ada Al-Mufassal. Dan menariknya di sini Al-Mufassal ini ternyata terbagi lagi 3. Dia punya anak lagi 3. Al-Mufassal punya anak 3. Yang pertama adanya namanya Tiwal Mufassal, kemudian ada Wasat Mufassal, Mufassal yang pertengahan, kemudian ada Qisar Mufassal, Mufassal yang pendek-pendek seperti juz 30 gitu ya. Oke, tadi itu terkait dengan macam-macam surah dalam Al-Quran. Kemudian kita melihat di slide yang selanjutnya nih, kira-kira apa sih dalil sehingga Al-Quran, sehingga surah tersebut bermacam-macam gitu ya. Nah, ini adalah dalil dari dasar pembagian macam-macam surah dalam Al-Quran. Di sini ada hadis yang saya tampilkan dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu. Ya, saya ingin minta Ihsan untuk membacakan hadis tersebut. Silakan. Wa'titu makana Taurat as-sab'a wa u'titu makana az-Zabur al-ma'in wa u'titu makana al-Injil al-mathani wa fudiltu bil mufassal. Artinya, aku diberi pengganti isi Taurat dengan as-sab 7 surat panjang, dan aku diberi pengganti isi Zabur dengan surat Al-Ma'in, dan aku diberi pengganti isi Injil dengan Al-Masani, dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Hadis riwayat Ahmad nomor 16.982 dan dihasan oleh Su'aib Al-Arnaud. Ya, ini adalah pembagian dari macam-macam surah yang tadi ya. Yang pertama itu ada macam surahnya namanya At-Tiwal. At-Tiwal itu artinya apa? Berasal dari kata tawil yang artinya panjang. Terkenal dengan As-Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Apa aja? Al-Baqarah, kemudian Oke, jadi yang masuk As-Sab'ut Tiwal seperti itu. Kemudian lanjut ada Al-Mi'un. Al-Mi'un ini macam surah yang ketiga yaitu Al-Masani. Berasal dari kata sana yang artinya sesuatu yang diulang-ulang. Kemudian macam-macam surah yang keempat yaitu Al-Mufassal. Berasal dari kata fassal, pembatas, batasan seperti itu. Di antara surah-surah tersebut dibatasi dengan basmalah. Jadi pembatas fassal daripada surah itu basmalah. Apa surah-surah yang terdapat dalam Al-Mufassal? Yaitu dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Itu termasuk ke dalam macam-macam surah Al-Mufassal. Kemudian yang tadi di awal sudah saya sampaikan, Al-Mufassal itu punya anak kan ya? Ya. Anaknya berapa? 3. Ada Tiwal Mufassal, Mufassal yang panjang, itu dimulai dari surah Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian ada Wasat Mufassal, Mufassal pertengahan, dimulai dari surah An-Naba sampai kepada surah Ad-Duha. Ya, dari penjelasan tadi, saya ingin teman-teman membuat 2 kelompok belajar, gitu ya, untuk mendiskusikan terkait dengan materi surah dalam Al-Quran. Ya. Apa bahasanya terkait susunan surah dalam Al-Quran dan proses penamaan surah dalam Al-Quran? Itu yang harus dicari 2 poin tersebut. Yang pertama harus menjawab 2 pertanyaan ini. Yang pertanyaan, apakah susunan surah dalam Al-Quran bersifat tauqifi atau ijtihadi?
Yang pertama penyusunan surahnya ya. Kemudian yang kedua, apakah penamaan surah dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi atau ijtihadi. Ya sekarang teman-teman boleh memilih kelompoknya masing-masing, buat 2 kelompok untuk menjawab. Kelompok pertama menjawab pada pertanyaan yang pertama. Kelompok kedua menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, silakan dibuat kelompok. Oke teman-teman mahasiswa, waktu diskusi kelompok telah selesai. Ya, saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan, apakah susunan surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi atau ijtihadi? Dan setelah kami berdiskusi, susunan surat dalam Al-Quran ini bersifat tauqifi. Berdasarkan perintah Nabi dari pemberitahuan malaikat Jibril, argumentasi pertama ini sudah jamak diketahui oleh kalangan ulama. Hal ini dikarenakan tatkala malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, ia juga memberikan pengarahan kepada Nabi terkait penempatan dan arah surat dari ayat tersebut. Yang artinya, letakkanlah ayat tersebut pada ayat yang ke-280 dari surat Al-Baqarah. Dan sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan apakah penamaan surat dalam Al-Quran bersifat tauqifi atau ijtihadi. Jadi dalam diskusi kami, penamaan surat dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi. Nabi menyebut keutamaan sebuah surat beserta namanya. Banyak disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya Nabi seringkali menyebutkan keutamaan sebuah surat Al-Quran beserta nama surat tersebut. Sebagaimana dalil hadis tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Sekian jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman-teman semua sudah berdiskusi kelompok ya. Sekarang yang terakhir saya ada soal. Ini soalnya ya. Ini ada surah Al-Baqarah, kemudian ada surah Ibrahim, ada surah Hud, ada surah Al-Mursalat, ada surah An-Nazi'at. Kira-kira teman-teman siapa yang bisa Al-Baqarah ini masuk ke macam surah yang mana? Apakah masuk ke At-Tiwal? Kemudian apakah masuk ke Al-Mi'un? Apakah masuk ke Al-Masani? Gitu ya. Jadi siapa yang bisa silahkan maju. Saya, Pak. Oke, jadilah. Oke, kenapa Yundira kamu memasukkan surah Al-Baqarah ke dalam macam surah At-Tiwal? Karena Al-Baqarah termasuk 7 surat yang panjang. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang ingin mencoba mengerjakan soal ini? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu. Ke dalam macam surah Al-Masani. Karena surat Ibrahim jumlah ayatnya kurang dari 100. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah telah selesai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan materi surah dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini adalah bahwa surah dalam Al-Quran terkait dengan susunannya, urutannya, juga penamaannya ternyata bersifat tauqifi. Tauqifi itu berdasarkan dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.